Anatomi akar dan batang, Jessica Lorencia 2502022. BROTI Teknologi Dosen pengampu, Salmia Tim. PD, PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Akar dan batang merupakan organ penting tumbuhan yang berfungsi dalam penyerapan air, penopangan, dan penyaluran hasil fotosintesis. Melalui praktikum anatomi akar dan batang, mahasiswa dapat mengenal struktur jaringan seperti epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan floem, serta membedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Pemahaman ini penting untuk mengetahui hubungan antara struktur dan fungsi organ tumbuhan dalam proses transportasi dan adaptasi terhadap lingkungan. Tujuan dari praktikum anatomi akar dan batang adalah untuk memahami struktur jaringan penyusun akar dan batang, serta membedakan anatomi antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenal fungsi setiap jaringan dalam proses penyerapan, pengangkutan, dan penopangan tumbuhan, serta meningkatkan keterampilan dalam menggunakan mikroskop untuk pengamatan preparat jaringan tumbuhan. Untuk bahan, pertama batang jagung, kedua batang jarak, ketiga akar tok, keempat akar sawit. Kemudian untuk alatnya, pertama pinset, kedua pipet tetes, keempat kaca objek, kelima kaca penutup, keenam cutter. Kemudian cara kerjanya. Pembahasan. Batang jagung. Anatomi batang jagung terdiri dari epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Epidermis berfungsi melindungi batang dari penguapan dan gangguan luar. Di bawahnya terdapat korteks yang tersusun dari jaringan parenkim sebagai tempat penyimpanan makanan dan air. Bagian dalamnya terdapat berkas pengangkut yang terdiri atas silam untuk mengangkut air serta floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Berkas pengangkut batang jagung tersebar di seluruh jaringan dasar, menandakan bahwa jagung termasuk tumbuhan monokotil. Pembahasan. Akar toge. Secara anatomi, akar toge tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Lapisan epidermis berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah melalui rambut akar. Korteks terdiri dari sel-sel parenkim yang berperan dalam menyimpan cadangan makanan dan membantu transportasi zat ke silinder pusat. Pada bagian silinder pusat terdapat silam dan floem yang berfungsi mengangkut air, mineral, serta hasil fotosintesis. Pembahasan. Batang jarak. Batang jarak tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis melindungi batang, korteks terdiri dari kolenkim dan parenkim sebagai penguat serta penyimpan makanan, sedangkan silinder pusat mengandung silam dan floem untuk transportasi air dan hasil fotosintesis. Di tengahnya terdapat empulur yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Struktur ini menunjukkan batang jarak bertipe dikotil. Pembahasan. Akar sawit. Akar sawit tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis berfungsi menyerap air dan mineral melalui rambut akar. Korteks terdiri dari sel parenkim yang menyimpan cadangan makanan dan membantu transportasi zat. Silinder pusat mengandung silam dan floem yang berfungsi mengangkut air, mineral, serta hasil fotosintesis. Susunan jaringan akar sawit menunjukkan tipe monokotil, di mana berkas pengangkut tersebar tanpa kambium dan tidak mengalami penebalan sekunder. Rangkuman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa akar sawit dan batang jagung memiliki ciri anatomi monokotil, ditandai dengan berkas pengangkut yang tersebar dan tidak memiliki kambium. Struktur ini mendukung penyerapan serta transportasi zat dengan efisien pada tanaman berumur panjang. Sementara itu, akar toge dan batang jarak termasuk dikotil, dengan berkas pengangkut tersusun melingkar dan terdapat empulur di bagian tengah. Perbedaan anatomi ini menunjukkan adanya penyesuaian fungsi jaringan terhadap kebutuhan masing-masing tanaman dalam proses pertumbuhan dan transportasi zat hara. Penutup. Dari hasil praktikum anatomi akar dan batang dapat disimpulkan bahwa setiap jenis tanaman memiliki struktur jaringan yang berbeda sesuai dengan tipe morfologinya.
Tanaman monokotil seperti sawit dan jagung memiliki berkas pengangkut tersebar, sedangkan tanaman dikotil seperti toge dan jarak memiliki susunan jaringan melingkar dengan mempulur di tengah. Perbedaan ini menunjukkan adanya adaptasi struktur anatomi terhadap fungsi masing-masing organ dalam mendukung proses pertumbuhan dan transportasi zat pada tanaman.